وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang senantiasa syuhud menyaksikan agungnya Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna, termasuk salah satunya adalah Ar-Razzaq, Allah yang senantiasa memberikan rizki kepada kita semua. Mudah-mudahan lewat pengajian Arba'in ini Allah jadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas kajian tentang syariat, thariqah dan hakikat atau hakikoh. Kita bisa mengevaluasi dan mengecek introspeksi diri perjalanan ibadah kita selama ini, dari mulai balik sampai pagi hari ini. Dalam setiap ibadah, bahkan setiap langkah, tarikan napas, kedipan mata, bagaimana dengan kondisi hati kita? Di mana hati kita selama ini? Apakah kita banyak merasakan kenikmatan batiniah di balik ibadah-ibadah kita? Tapi kalau hati kita gersang, bahkan sedang sholat, hatinya liar. Di balik baca Quran dan wirid tidak ada kenikmatan batin, bertanda kita belum mendapatkan hakikat agama. Contoh yang mudah Bapak Ibu sekalian, ada syariat, ada hakikat. Yang mudah ya, Bapak Ibu sekalian suka dengan duren, tapi nanti pulang ngaji nggak ada durennya. Contoh, suka dengan duren yang dimakan kulitnya atau isinya? Angkat tangan siapa yang berani makan kulitnya yang berduri. Ingin lihat wajahnya, ada yang berani nggak? Ya. Pulang masuk TV One nanti. Kalau duren yang dimakan kulitnya yang berduri, nggak enak, bahkan berbahaya, kapok. Tapi kalau yang dimakan adalah dagingnya yang manis, yang empuk, pasti nanya mana lagi. Analog yang sederhana, syariat itu ibarat kulitnya, hakikat adalah dagingnya. Yang diburu dagingnya, tapi dagingnya tidak akan manis, empuk tanpa dibalut dengan kulitnya. Tapi yang dimakan yang membuat enak adalah dagingnya. Ibadah kita kalau belum mendapatkan hakikat, pahit ibadah itu. Sholat 5 waktu pahit, apalagi tahajud lebih pahit lagi karena ngantuknya luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak yang suka sepak bola, di televisi ada jadwal jam 2, kira-kira bangun nggak? Minta dibangunin nggak sama cucunya?
hilang nggak ngantuknya? Kenapa? Sudah terasa indahnya sepak bola. Nggak usah dipaksa lagi. Ibu-ibu, ada yang suka lihat sinetron? Ada yang ngantuk nggak kalau lihat sinetron? Kalau kelewat satu episode saja nyesel nggak? Kalau ngaji nggak lewat? Rasa. Beragama itu harus punya rasa. Makanan ada rasa, berpakaian ada rasa, berkendaraan ada rasa. Agama harus sampai rasa. Disebut hakikat. Siapa yang merasakan? Bukan mata, bukan kepala, bukan otak. Zaukon itu rasa ada di hati. Jadi kalau beragama kita belum terasa dengan hati, Nabi menyebutnya wajada halawatal iman, menemukan manisnya iman. Maka ibadah itu hambar, ibadah itu berat, ibadat itu kata orang awam nguntungin Allah. Nguntungin Allah bagi orang yang awam. Merasa Allah yang diuntungkan, kita yang capek. Kenapa? Saking awam. Yuk evaluasi Bapak Ibu sekalian perjalanan ibadah kita dari mulai balik taklif sampai pagi hari ini. Jujur semua jawab, banyak manisnya, banyak pahitnya ibadah kita. Masih pahit. Tadi sholat subuh manis apa pahit? Waduh ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka supaya manis ibadah kita, salah satunya adalah wa mujalasatu solihina fudola. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ada satu yang khusyuk, maka akan tergugah yang lainnya. Ada satu yang terbuka, yang lain Allah bukakan hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bedah ini konsepnya para ulama. Minimal ada dua konsep syariat, tarekat dan hakikat. Yang pertama adalah konsepnya dalam kitab Kifayatul Adqiyah. Yang kedua dan disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, konsep syariat, tarekat dan hakikat itu konsepnya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tanwirul Qulub. Pagi hari ini kita akan membedah konsepnya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 406. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada 3 kalimat penting ini: syariat, tarekat, hakikat. Apa yang disebut dengan syariat? Pas-syari'atu hiya al-ahkam al-munazzalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syariat adalah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati pahamaha al-ulama, yang dipahami oleh para ulama, minal kitabi was sunnah, yang bersumber dari Quran, Alkitab dan sunnah, nason au istinbaton, nas maupun istinbat, akni al-ahkam al-mubayyinah fi ilmi tauhid wa ilmu fikih wal ilmi tasawuf. Yang dimaksud ahkam syariah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi yang disebut syariat adalah hukum-hukum yang tertuang dalam 3 disiplin ilmu yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama yang 3: tauhid, fikih, tasawuf. Ilmu ketiga-tiganya, hukum-hukum yang terkandung dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf disebut dengan syariat.
hukum-hukum dalam ilmu tauhid. Misalnya konsepnya Imam Asy'ari rahimahullah, ada yang wajib bagi Allah, hukum wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Ya, anak-anak sudah hafal wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Atau kita gunakan konsep tauhidnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsepnya Syekh Ibnu Taimiyah, dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam kitab Madarijus Salikin, menjelaskan tauhid dalam 3 bentuk yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifatih. Mentauhidkan Allah dari dimensi rububiyah, bahwa Allah itu Rabb, sang pencipta. Tauhid uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari sifat dan nama-namanya. Ini yang disebut dengan ilmu tauhid. Di situ ada ahkam, ada hukum-hukum yang harus kita ketahui. Kalau baru sebatas ilmu pengetahuan tentang tauhid, itu disebut syariah. Lalu yang kedua, rukun agama kita setelah tauhid, fikih. Belajar santri dari mulai kitab tipis sampai yang kandel. Dari mulai bab ubudiyah, ya, bab ubudiyah dari bab toharoh, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian bab muamalah, baru bab munakahah. Ya, makanya jangan dulu nikah kalau belum bab muamalah, nanti lompat jadinya. Nabi itu muamalah dulu, dagang dulu, baru munakahah. Ya, sehingga Nabi dikejar-kejar Khadijah. Ya, kalau kita dulu nginget masa dulu, ini pernah muda nggak nih? Pernah muda nggak? Ini Pak Haji dari Kalimantan ini, alhamdulillah, mabruk nih, anggota dewan terpilih, alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat berkhidmah, selamat berjuang. Pernah muda enggak? Dulu yang ngejar-ngejar kita atau mantan pacar kita atau istri kita? Yang ngejar yang mana ini? Bawa mobil ngerental, masih ditolak. Karena tahu calon mertuanya ada tagihan. Khadijah yang mengejar-ngejar Nabi karena muamalah. Baru dalam fikih munakahah, kaitan dengan berumah tangga. Terakhir bab jinayah al-hudud, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jarimah kriminal. Nah, hari ini ada orang belajar fikih langsung bab jinayah, langsung bab apa? Akhirnya ngerakit bom. Lompat, jihadnya salah pemahamannya. Ulama telah menyusun, tauhid disusun, fikih disusun. Yang ketiga, syariat hukum ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, kalau baru sebatas ilmu dan pengetahuan, baru disebut syariat. Kalau baru pengetahuan di kepala kita, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, itu baru syariat. Gimana ya supaya sabar? Supaya sabar. Pegang tasbih, sabar, 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 sabar. Bukan begitu. Sabar itu harus riyadhah. Bagaimana membangun makom sabar dalam jiwa kita? Diberi anak rewel, bilang ke anaknya sabar, sabar, padahal ibunya yang nggak sabar. Jadi ilmu tasawufnya baru ilmu, baru pengetahuan, belum dipraktekkan. Bab tawakalnya baru pengetahuan,
Tawakal kepada Allah, tapi dengar baru PHK, baru dengar sudah ngadeg-deg seperti akan kiamat. Tawakalnya belum tumbuh, makom tawakal belum tumbuh menghiasi hati. Kenapa? Baru pengetahuan, tahu tawakal, tahu sobar, tahu syukur, tapi dikasih nafkah oleh suami sedikit monyong aja, kayak mau ketubruk. Bu, subur bukan? Syukur bukan itu? Belum bisa bersyukur, baru tahu syukur. Makom syukurnya belum tegak dalam hati kita. Pantas kalau ibadah pahit, berat. Kenapa? Karena masih dalam wilayah atau dimensi syariat. Baru pengetahuan ilmu tauhidnya, baru pengetahuan ilmu fikihnya, baru pengetahuan ilmu tasawufnya. Ihya'nya udah selesai hatam, tapi baru dibaca dan dilogatan. Baru syariat. Sebatas pengetahuan. Itu yang disebut syariat. Dalam konsep ilmu tasawuf, khususnya yang dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub ini, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu syariat. Makanya tadi diibaratkan seperti apa? Seperti kulit. Yang kedua, ada kalimah thoriqoh. Thoriqoh. Apa thoriqoh itu? Hiya al-amalu bisyari'ati wal akhdu bi'azaimiha wal bu'du anit tasahul. Apa yang disebut dengan thoriqoh? Thoriqoh itu mengamalkan syariat, mengamalkan tauhid, mengamalkan fikih, mengamalkan tasawuf. Wal akhdu mengambil bi'azaimiha, mengambil yang azimah. Ini Bapak Ibu sekalian, azimah dalam keterangan ini bukan azimah menurut usul fiqh. Azimah yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ini artinya harus sekuat tenaga dalam menjalankan syariah, baik tauhid, fikih maupun tasawuf. Ada beberapa doktor dari perguruan tinggi datang ke sini menanyakan, katanya kalau bertasawuf itu tidak boleh menjalankan yang rukhsah, katanya harus yang ajimah-ajimah. Di mana Pak keterangannya? Itu dalam kitab Tanwirul Qulub katanya. Wal akhdu bi azaimiha. Kalau bertarekat itu harus mengambil yang ajimah-ajimah. Salah paham. Likulli syai' istilahun. Istilah dalam ilmu tasawuf, ajimah itu bukan ajimah lawannya rukhsah, atau kalau begitu bertolak belakang dengan syariat. Ketika kita bepergian pakai yang rukhsah, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bepergian jangan mentang-mentang saya kuat, yang ajimah saja, nggak mau yang rukhsah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu antukbala rohosuhu kama yuhibbu antukbala azaimuhu. Nabi bersabda, Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah di masa rukhsah, di masa darurat, bepergian, sakit. Allah seperti Allah mencintai mengambil yang azimah di masa normal. Bapak Ibu sekalian, kalau bepergian sunnahnya justru dikosor, dijamak, dicintai oleh Allah. Jadi apa yang dimaksud azimah dalam ilmu tasawuf? Penjelasannya adalah sekuat tenaga menjalankan syariat, baik yang tertuang dalam hukum fikih, tauhid maupun tasawuf. Makanya di sini dijelaskan wal bu'du anit tasahul, menjauhi dari apa? Memudah-mudah, artinya malas-malasan. Jadi berthoriqoh itu harus apa? Sungguh-sungguh keluarkan daya upaya, kekuatan, gali potensi supaya bisa mengambil, menjalankan syariat, baik tauhid, fikih maupun
tasawuf. Wa in syi'ta qult hiya ijtinabul manhiyat zahiran wa batinan wa imtisalul awamir al-ilahiyah biqadri taqah. Atau dengan kata yang lain, apa yang disebut dengan bertorikoh itu menjauhi larangan-larangan Allah zahir maupun batin, menjalankan perintah-perintah Allah biqadri taqah. Nah ini makna azimah itu biqadri taqah, dengan segala daya upaya potensi yang ada. Tahajud, punya potensi kita untuk bangun tahajud, gali potensi itu, kalahkan ngantuknya. Dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Kalau datang sepertiga malam, jauhkan lambung kita dari kasur yang empuk. Boleh pakai kasur yang empuk? Boleh. Tapi datang sepertiga malam, jauhkan lambung kita, lemparkan selimutnya, yad'una rabbahum, menghadap kepada Allah, berdoa, menyeru Tuhan, menyeru Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, di mana batin kita ada dalam dua kondisi, harap dan cemas. Khaufan, takut kepada Allah, melihat kekurangan diri, kelemahan diri. Wa tama'a, penuh harap, melihat ampunan Allah yang besar, kasih sayang Allah yang besar. Khaufan wa tama'a, jangan sebelah. Kalau sebelah itu ibarat mobil. Khaufan, takut, rem, kira-kira pakai mobil, nyupir, yang diinjek rem aja terus, kira-kira maju nggak? Sejengkal aja maju nggak? Nggak. Takut aja. Jadi pesimis nantinya. Wa tama'a, imbangkan, harap kepada Allah, roja kepada Allah. Kenapa? Melihat ampunan Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan Allah yang sempurna. Ibarat gasnya. Jadi dua-duanya penting nggak? Gas penting, rem penting, penting. Nah, jadi bertarekat adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Auhiya ijtinabul muharramat wal makruhat wa pudulul mubahat wa adaul faraid wa mastata'a minan nawafil tahta riayati arif min ahli nihayah. Atau dengan kata-kata yang lain, menjauhi larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Yang makruh dilaksanakan satu kali berturut-turut jadi besar. La sogirota ma'al asror, Nabi bersabda, tidak dihitung kecil kalau isror, terus istiqomah. Wala kabirota ma'al istighfar, jatuh dosa besar tetapi istighfar kemudian tidak mengulang kembali, nggak dihitung dosa. Termasuk pudulul mubahat, walaupun mubah, jaiz, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa adaul faraid, menjalankan yang fardu, wa mastata'a minan nawafil, dan menjalankan yang mampu yang sunnah-sunnah. Tahta riayati arif min ahli nihayat. Itu semua dijalankan di bawah bimbingan mursyid. Kalau mengamalkan dan memahaminya sendiri, bukan bertorikoh namanya. Jadi bertorikoh adalah menjalankan syariat, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf di bawah bimbingan mursyid. Itu namanya torikoh. Ini konsepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai mursyid yang utama dulu bagi para sahabat. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini ada orang yang ingin belajar agama, otodidak saja. Ada benernya, banyak ngaconya.
Kenapa? Konsep dalam agama itu punya metodologi. Punya apa? Metodologinya. Setiap ilmu ada metodologi, epistemologi untuk mendapatkannya. Agama, bagaimana cara mendapatkannya? Epistemologi, bagaimana cara mendapatkannya? Maka talaki wa musafah, harus berjumpa dengan ulama, kemudian menimba ilmu zohir dan batinnya. Seperti para sahabat berjumpa dengan Nabi, membacakan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, berbaiat kepada Nabi, maka menjalankan tauhid, fikih, tasawuf baik dan benar. Ini epistemologi untuk mendapatkan agama yang benar. Jadi nggak bisa hanya lewat Google, hanya lewat Facebook, hanya di perpustakaan, hanya. Tapi genap dan sempurnakan tahta riayatil mursyid, di bawah bimbingan ulama. Seperti Nabi, ya, Nabi siapa gurunya? Siapa gurunya? Jibril alaihis allamahu syadidul quwa dzu mirratin pastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Surah An-Najm. Siapa mualim Nabi? Jibril alaihissalam, yang kuat, yang perkasa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wahyu tidak ada yang tercecer satu huruf pun. Beda. Ilmu matematika bisa saja otodidak, ilmu kimia bisa saja otodidak, tapi agama punya metode tersendiri, mengacu kepada semua para nabi, para rasul, dibimbing lewat Jibril alaihis salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Bapak ibu-ibu, ada yang penakut nggak? Ada yang suka takutan nggak? Gelap takut, lari nginjek. Nginjek apa? Yang licin, jatuh akhirnya. Nabi ketika Mi'raj, datang yang menghalang-halangi, jin dari bangsa Ifrit, membawa obor untuk menghalang-halangi. Nabi Muhammad tenang saja, punya guru, punya mursyid, punya pembimbing, punya mu'alim. Jibril, siapa itu? Enak kalau punya guru. Pas'alu ahla zikri. Tanya, siapa? Itu adalah Ifrit, jin yang akan menghalang-halangi perjalananmu Mi'raj. Semakin dekat, serem. Nabi pun ada rasa takut kalau lihat jin yang gede-gede, termasuk Ifrit itu kekuatannya luar biasa. Ada yang jin Ifrit yang muslim, seperti ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, yang suruh mindahin singgasana Balkis, ya, dari duduk sampai berdiri berapa detik kira-kira? Gagah nggak? Allah berikan kekuatan jin Ifrit itu, berani sanggup memindahkan singgasana Balkis yang ada di Sabah di Yaman ke Palestina supaya apa? Disandingkan dengan singgasana Nabi Sulaiman. Angkat tangan. Atika qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup. Sulaiman memindahkan itu sebelum engkau berdiri di tempat duduk. Kira-kira berapa detik? Ya, 3 detik dah. Ada yang sanggup nggak kita? Mindahin ini aja lama. Itu jin Ifritnya yang muslim, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ini jin Ifritnya kafir ini. Maka salah satu kehebatan Nabi Sulaiman itu nggak takut dengan jin yang manapun. Nabi masih ada takut, karena setiap nabi ada kelebihan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Setiap rasul-rasul itu satu sama lain punya keunggulan. Nabi ngerasa ada rasa apa? Ada rasa takut, saking gedenya, ya, serem.
Kemudian Nabi dikasih ilmu langsung oleh siapa? Gurunya Jibril alaihissalam. A'udzu billahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ila akhir. Dibaca tadi subuh. Ada hijib, ada hafidah nabawiyah atau husunul mani'ah disebutnya, benteng-benteng. Islam itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Urusan bisnis, urusan politik, urusan apa saja sudah ada ajarannya. Kita menggalinya, dibacakan, maka jin ibrit itu tersungkur, obornya mati. Nabi melanjutkan perjalanan. Inilah metodologi di dalam mempelajari dan mengamalkan agama. Nah, maka di dalam thariqah disebutkan tadi menjalankan syariat, hukum-hukum yang tertuang dalam ilmu tauhid, fikih dan tasawuf tahta riayatil mursyid. Harus di bawah bimbingan mursyid, baru namanya bertarekat. Maka dalam surah Jin Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allawi asalnya wa anna lau, anna ditakhfif an lau wa allawistaqamu, dan sesungguhnya apabila mereka istiqomah ala tariqah, di atas tariqah yang menghantarkan kepada Allah, menjalankan syariat, tauhid, fikih dan tasawuf, la asqainahum, ini janji Allah, barang siapa yang istiqomah. Kalau sekali dua kali istiqomah bukan namanya. Wiridnya satu kali, aduh pegal juga, nggak istiqomah namanya. Istiqomah dari qiyam, istaqoma yastaqimu, istiqomah tegak. Mau sendirian jalan ibadahnya, mau banyakan jalan, mau dipuji orang jalan, dicaci maki orang jalan, namanya istiqomah, teruji, tegak ibadahnya, alat thariqah, di atas thariqah, menjalankan syariat, menjalankan tauhid, fikih dan tasawuf. Janji Allah, la asqainahum, kami akan sirami kepada mereka ma'an ghadaqo. Dalam tafsir Mu'tabar, ma'an ghadaqo, rizki yang berlimpah, rizki zahir, rizki batin. Ma'an ghadaqo, air yang banyak, rizki yang berlimpah. Pengen dapat rizki banyak? Pengen rizki yang berlimpah? Rizki zahir dan rizki batin. Nah, sekarang sudah dirasakan belum? Janji Allahnya sudah dirasakan apa belum? Maka janji Allah itu, yang janji Allah di dunia, harus kita merasakannya. Kalau kita menepatinya, pasti Allah akan menepati janjinya. Kalau belum terasa, berarti kita yang salah. Ya, kita yang harus mengevaluasi. Jadi Allah akan limpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki zahir maupun rezeki batin. Baru yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah thariqah, kalimat penting yang ketiga dalam ilmu tasawuf adalah al-haqiqah. Al-haqiqah, hakikat. Beliau membagi hakikat itu ke dalam 3 bagian. Wal haqiqatu ala thalathati aqsam. Hakikat dibagi dalam 3 bentuk, 3 bagian. Yang pertama adalah riqatul hijab bainahu wa baina ma amana bih min dzatillah wa sifatih jalla jalaluh. Apa yang disebut dengan hakikat? Ada orang merasa, wah saya sudah dapat hakikat, nggak sholat lagi.
bajunya semaunya, pergaulan seenaknya, sudah dapat hakikat. Itu salah apa benar itu? Salah itu. Hakikat ini buah. Syariat yang dijalankan dengan thariqah membuahkan hakikat. Mari kita lihat. Pertama, pembagian dari hakikat itu ada riqatul hijab bainal abdi wa rabbih. Tipisnya hijab itu penghalang bainal abdi, antara kita dengan Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, kita sanggup gak melihat Allah? Gak sanggup. Allah yang tertutupi, yang terhijab, atau mata hati kita yang tertutupi? Kalau di siang hari kita nggak lihat matahari, mataharinya ada atau nggak ada? Di siang hari kita nggak lihat matahari, mataharinya ada nggak? Kenapa nggak terlihat? Yang terhalang matahari atau mata kita? Yang terhalang? Yang terhalang mataharinya atau mata kita? Matahari gede, mau dihalangi sama apa? Yang terhijab, yang terhalangi adalah sekitar pandangan kita. Mataharinya besar, berlipat-lipat dibandingkan dengan bumi. Yang terhijab bukan matahari, yang terhalang bukan matahari, sekitar pandangan kita yang terhijab, misalnya awan, jadi nggak nampak. Bukan Allah yang terhijab, Allah Akbar, Allah yang besar. Yang terhijab adalah mata hati kita. Maka kalau kita mendapatkan hakikat dengan pembagian hakikat yang pertama, riqoh itu tipis, yang tadinya tebal, hijab yang menghalangi mata hati kita dengan Allah jadi tipis. Makanya definisi dari ihsan itu anta abudallah ka'annaka taroh. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah. Kenapa pakai seolah-olah? Karena tipis hijabnya. Melihat kita tidak akan mampu, kecuali Nabi SAW ketika Mi'raj. Dalam kitab Al-Gunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wajib mengimani Nabi melihat Allah ketika Mi'raj. Kita nggak punya kepatutan dan kelayakan. Ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kenapa seolah-olah? Karena riqatul hijab. Karena hijab penghalang antara kita dengan Allah semakin tipis. Bapak Ibu sekalian, apa yang menghijab? Yang menghijab dalam ilmu tasawuf? Kalau dalam fikih, wanita harus pakai hijab, istilahnya hijab, ya. Pakai hijab, hijaber. Kalau dalam tasawuf, hijab itu beda lagi, negatif, penghalang antara kita dengan Allah. Kalau dalam fikih, hijab itu bagus, wanita harus pakai hijab, penghalang, menutup auratnya. Itu istilah dalam fikih. Istilah dalam tasawuf, hijab beda, negatif, artinya penghalang kita dengan Allah, harus dikikis. Apa hijab itu Bapak Ibu sekalian? Itulah penyakit-penyakit hati, diulang kembali. Abu Jahal kenapa memerangi Nabi? Padahal pamannya Nabi. Padahal kalau Nabi membacakan Quran, ngintip-ngintip karena indahnya bacaan Quran. Tapi kenapa memerangi Nabi? Ayo Bapak Ibu sekalian, santri, kenapa? Hijab. Apa hijabnya? Dari penyakit batin yang 10, hubbur riasah, cinta kepada posisi dan kedudukan. Aduh, kalau iman kepada Muhammad geser dah, gengsi dong, nggak jadi pemimpin lagi kalau begitu. Abu Sufyan memerangi Nabi sampai pada akhirnya Allah bukakan mata hatinya. Kenapa? Hubbur riasah. Salah satunya hijabnya penyakit hati,
cinta posisi takut tergeser. Namrud didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa hijab utamanya? Hubbur ri'asah, cinta kepada, gila dengan posisi, dengan kekuasaan. Fir'aun memerangi Nabi Musa alaihissalam, padahal didakwahi dengan cara-cara yang baik, bijaksana, sopan santun, tetapi memerangi karena ada hijab di diri, di hati Fir'aun. Hijabnya salah satunya adalah hubbur ri'asah, gila dengan kekuasaan. Maka disampaikan malam Jumat yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kenapa periode Mekah itu lama, 13 tahun? Mengangkat rob'ul hijab, mengangkat hijab dari hati para sahabat. 10 penyakit hati, termasuk syirik di dalamnya, hubbu dunia, gila dengan dunia, hubbu ri'asah, tergila-gila dengan kedudukan dan posisi, hubbul jah, tergila-gila dengan pujian manusia dan pengikut. Diberantas 13 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan hakikat di dalam agama, syariat, terbuka isinya, namanya hakikat. Bentuk yang pertama adalah riqatul hijab, semakin tipis penghalang antara kita dengan Allah. Di situ kita akan belajar mendapatkan kenikmatan di balik ibadah. Ketika sendirian, yang keduanya merasakan adalah Allah. Ketika berdua, yang ketiganya adalah Allah. Di tengah keramaian, Allah menyaksi. Allahu mutali'un alaina, Allah ar-raqib, Allah yang mengawasi, dirasakan oleh hatinya, ditangkap oleh hatinya, karena hijabnya semakin tipis. Bapak Ibu sekalian, tahu malaikat raqib dan atid ada di diri kita? Raqib atid menulis yang mana? Malaikat raqib mencatat yang mana? Yang baik. Atid yang wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dalam Al-Qur'an. Jangankan dosa besar atau kebaikan, satu lapad yang keluar, yang meluncur dari lisan kita tertulis. Baik, malaikat raqib. Buruk, jahat, malaikat atid, tidak akan terlewatkan. Kalau itu hanya sebatas pengetahuan, maka tidak akan terjadi perubahan sikap. Taulah raqib atid, tapi kelakuan kemana-mana. Hanya sebatas pengetahuan, tahu malaikat ada, tahu Allah menyaksi, maka tidak akan terjadi perubahan. Tapi kalau dirasakan oleh hati kita menyaksikan hadirnya Allah kapanpun dan dimanapun berada, maka akan terjadi perubahan sikap dalam diri kita. Inilah hakikat bentuk yang pertama. Apa namanya? Riqatul hijab. Ya. Tipisnya tirai, hijab, penghalang bainal abdi wa rabbih, antara kita dengan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi genting, ketika beliau akan hijrah, tetap musyrikin kafirin Mekah itu ngejar-ngejar, sampai pada akhirnya Nabi berstrategi bersembunyi dulu 3 hari 3 malam di mana? Di gua Thur, di Jabal Thur, berada dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu kafirin dan musyrikin kehilangan jejak. Kok baru keluar, tadi lihat ada, tapi jalan yang menuju ke Madinah, sebab tahu sahabat-sahabatnya sudah duluan ke Madinah. Jalur menuju ke Madinah dikejar, nggak ada. Nggak ada. Maka kalau Nabi nggak berstrategi, ketangkap nggak? Ketangkap. Maka Nabi belok arah yang berlawanan menuju Madinah, bersembunyi di gua Thur. Kafirin dan musyrikin kehilangan jejak, nanya ke dukun paling apa? Dukun paling apa?
Dukun paling apa? Manjur. Tapi bukan dukun apa? Penyakit matuh. Oh, dukun lintuh penyakit matuh. La haula. Nanya ke dukun yang paling terkenal, yang sering buktinya gitu. Kata dukun, Muhammad itu bersembunyi di Gua Tsur. Kok dukun bisa tahu ya? Kan dari setan. Setan tahu yang gaib. Dibisikan. Akhirnya dikejar ya, ke Gua Tsur. Kemudian setelah di depan Gua Tsur, Allah menurunkan pasukan yang letoy. Gak usah pakai pasukan yang gagah-gagah. Allah perintahkan saja laba-laba bikin sarang di mulut gua. Ayo laba-laba gagah nggak? Al-Ankabut, sarang lebah tuh gagah nggak? Allah turunkan pasukannya yang lemah, tapi bisa ngecoh. Sudah berada di mulut Gua Tsur. Ini Bapak Ibu pernah nggak ke Gua Tsur? Jangan membayangkan Gua Pamijahan. Kalau Gua Pamijahan bawa patromak bisa 1 RT masuk. Gua Tsur itu di ujung, di puncak Jabal Tsur. Di situ ada batu segede gajah. Pintunya ada 2 di depan dan di belakang. Di dalam hanya orang bisa masuk 3-4 orang. Itu pun harus nunduk. Tuh bayangan dari Gua Tsur. Ketika musuh sudah menghunus pedang, cekcok di antara mereka. Enggak mungkin Muhammad masuk ke situ. Tuh lihat apa? Laba-laba. Kalau Muhammad masuk ke situ, pasti akan robek. Padahal tinggal nunduk sedikit pasti kelihatan. Cekcok, ya, seperti orang debat. Akhirnya putuskan, dah pulang saja. Nah, di dalam gua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, idhuma fil ghar, ketika dua-duanya dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, karena Abu Bakar meneteskan air mata terus-terusan. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang aku takuti bukan diriku, tapi engkau takut dibunuh oleh mereka. Bukan mentingkan diri sendiri, tapi justru kesedihan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Kalimatnya jangan sedih, sesungguhnya Allah. Mengatakan sesungguhnya Allah itu bukan di mulut, bukan mulut semata, tapi batiniah Nabi merasakan hadirnya Allah, merasakan kekuasaan Allah, musyahadatur rububiyah, batinnya menyaksikan sifat-sifat Allah yang sempurna. Maka tenang Bapak Ibu sekalian, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tanda wali Allah disebutkan dalam Al-Quran, kriterianya la khaufun alaihim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu kriterianya la khaufun, tidak ada rasa takut urusan dunia, walahum yahzanun, tidak sedih urusan dunia ketika hilang dari genggamannya. Sedihnya itu adalah kesedihan yang bersifat ukhrawi. Kenapa tidak sedih? Kenapa tidak takut dengan urusan dunia? Karena hatinya bersama Allah. Pantas Bapak Ibu sekalian, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah tenang hati kita. Ibu-ibu tenang
zikir kepada Allah megang tasbih atau tenang hitung uang banyak? Tuh kan langsung senyum itu mah. Tenang ibu-ibu, kalau dompetnya tebal, rekeningnya banyak nolnya, nggak tahu nolnya pingin berapa. Kalau ibu-ibu zaman dulu, tempo dulu jadul, tenang. Kalau di mana tuh tempat beras tuh apa namanya, leit katanya ya, habis panen besar, panen raya, tenang gitu. Itu mah tenang sesaat, tenang sekejap. Tenang yang dimaksudkan dalam hati, tenang yang hakiki, yang permanen bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kelihatan orang yang tidak mengamalkan ilmu tasawuf, nggak ada tawakalnya, tidak ada ridhonya, tidak ada sobar dan syukur dan mahabbahnya kepada Allah, tidak didandani dengan sifat-sifat terpuji, maka sering gelisah, resah. Lihat pemerintahan baru, pesimis. Lihat kondisi global, pesimis saja terus, makanya stres. Sebentar lagi stroke, sebentar lagi stop. Kalau hatinya didandani dengan tawakal, dengan sabar, syukur, ridho, mahabbah kepada Allah, maka akan selalu optimis. Nabi mengajarkan, seandainya kalian tahu hari esok kiamat, lalu digenggam di tanganmu ada biji-bijian, maka tanam biji-bijian itu walaupun hari esok adalah kiamat. Ini sifat optimisme dalam Islam, walaupun tahu hari esok adalah kiamat. Ini hebatnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak akan melupakan apa yang diperbuat oleh manusia. Apa yang kita lakukan walaupun kecil jangan disepelekan. Allah mencatatnya, Allah akan membalasnya. Kalau menurut kita makan besok kiamat, ngapain? Boro-boro panen kan? Tumbuh aja belum tentu menurut pikiran kita. Nabi mengajarkan optimisme, baru menanamnya saja pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hinakan, jangan sepelekan amal walaupun kecil dalam pandangan kita. Makanya rajin mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Kenapa? Karena yakin pasti Allah akan membalas kita. Yuk pertebal tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjutkan, jangan ini. Jam berapa ini panitianya? Udah jam 11 ya. Kasihan peserta OPOP nggak jadi pulang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hakikat yang pertama, rikotul hijab. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah wasani takholin nafsi an rodhailil akhlaq. Bentuk hakikat yang kedua, kalau menjalankan syariat dengan tarekat di bawah bimbingan ulama, takholin nafsi, bersihnya diri atau nafsu atau jiwa, an rodhailil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang hina, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Patahliha bisifatil mardiyah wal akhlaqis saniyah, sekaligus akan terdandaninya batin kita, jiwa kita dengan sifat-sifat yang ridho, sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat yang kedua. Jadi jangan nyeleneh nih, dapat hakikat macam-macam, ketemu dengan Allah, ketemu dengan Jibril, udah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, ya. Wajahnya sudah jauh dari air wudhu, katanya dapat hakikat. Bertolak belakang dengan hakikat yang sesungguhnya.
Kita lihat, kita evaluasi, ini adalah sebagai mizan, sebagai timbangan. Apa hakikat yang kedua? Kalau kita mendapatkan hakikat dengan bentuk yang kedua, semakin bersih jiwa kita dari sifat-sifat yang kotor. Semakin bersih jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasad, penyakit al-hikdu, kebencian, penyakit ujub, penyakit ria, penyakit takabur, hubbud dunia. Cinta kepada dunia itu masih global. Kalau spesifik lagi, ada tadi huburi asah, cinta kepada kekuasaan, gila dengan kekuasaan. Ada hubul jah, gila dengan apa? Penghormatan dan pengikut. Syirik yang ke-10 itu. Kalau orang mendapatkan hakikat bentuk yang kedua, justru bersih jiwanya dari sifat-sifat yang tercela, dari penyakit-penyakit hati, sekaligus terdandani batin kita dengan sifat-sifat yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, dapat hakikat bentuk kedua, semakin mulia akhlaknya. Kan kalau sekarang itu pingin terkenal asalnya nyeleneh aja, betul nggak? Jadi ustadz nyeleneh cepat terkenalnya. Bisa nyanyi sedikit nyeleneh cepat ya, terkenalnya, asal viral. Metodenya Pak, asal viral. Nauzubillahimin. Ya, kalau orang Arab bilang bul ala jam-jam patu'rob. Kalau pingin terkenal mah gampang, air jam-jam dulu sumurnya masih terbuka, kencingin coba. Terkenal nggak? Kurang ajar, dimaki oleh sedunia oleh umat Islam. Terkenalnya. Nauzubillahimin. Mendapatkan hakikat bentuk kedua, akhlaknya semakin baik. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu yang ketiga, yang terakhir dari pembagian hakikat adalah wasalitsu tayassurul a'mali sholihah wa suhulatu af'alil khairi alaih hatta la yajida fiha masyaqqatan wala kilfatan. Ini Bapak Ibu sekalian, bentuk hakikat yang ketiga. Kok amal soleh itu jadi hampang, jadi enteng, jadi mudah, nggak ada kesulitan, nggak punya uang ceritanya mau ngaji, Allah datangkan apanya? Uangnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam agama itu sekali-kali nekat. Imannya kuat, ini di luar kemampuan, nekat sekali-kali, Allah datangkan kemuliaan. Ini bangun masjid ini nekat Pak, punya uangnya cuma 250 juta, 250 juta. Peletakan bupati yang kemarin, yang sekarang jadi wakil gubernur, Pak UU, peletakan batu pertama, panitia punya uang 250 juta. Proposalnya 19 miliar waktu itu, dan ternyata 33 miliar. Ada gimana kalau peletakan pertama nggak bisa melanjutkan peletakan berikutnya? Nekat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, diberi jalan keluar oleh Allah, makhraja, bikin tambak di Tuban 1 tahun, pindah ke Cipatujah, masjidnya selesai 33 miliar. Udang tambaknya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau panitia dulu nggak nekat, udah bikin masjidnya yang 250 juta aja, jadi gini nggak? Keimanan yang kuat, semangat jihad yang menyala-nyala, Allah datangkan makhraja, jalan keluarnya. Dibuktikan oleh para sahabat. Perang Badar 1 lawan 10, 300 lawan 3000. Maka dengan kekuatan semangat jihad tadi, Allah datangkan pertolongan. Idtastagisuna rabbahum fastajaba lahum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian meminta bantuan kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, Allah turunkan 1000 malaikat.
ini teh kisah saja atau harus bukti lagi? Jangan hanya kisah Bapak Ibu sekalian, kemuliaan-kemuliaan yang Allah datangkan kepada para wali Allah di masa lalu. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan thariqah yang benar, yang mu'tabarah, maka Allah turunkan karamah-karamah bukan hanya di masa lalu saja, walaupun bentuk karamahnya yang berbeda karena sesuai dengan tantangan, situasi dan kondisi setiap zaman yang berbeda-beda. Di zaman Nabi Musa banyak sihir, Allah tundukkan sihir dengan mukjizatnya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam bangga dengan pengobatan, Allah datangkan pengobatan, bukan sebatas orang yang sakit, yang mati dihidupkan oleh Allah. Kalau umat Islam sekarang tidak percaya, tidak menggali potensi itu, tidak akan pernah bangkit akhir zaman ini. Selalu dipikir oleh kepala sendiri, kemampuan sendiri, nggak bakalan jalan program Allah, pendidikan, dakwah, ekonomi dan yang lain-lainnya. Dengan tasawuflah akan dibersihkan hati kita, kemudian menangkap, mendapatkan hakikat. Hakikat ini mutiara mahal. Dengan hakikat laksana durun gola, mutiara yang mahal itu, Bapak Ibu sekalian, punya mutiara sebesar telur, mutiara yang paling mahal, kira-kira berapa harganya? Kita beli barangkal, kata orang Sunda, untuk nguruk. Barangkal apa? Bahasa Indonesianya apa ya barangkal itu? Kerikil, sisa-sisa, kira-kira satu truknya berapa? Paling 400.000, 350.000 ya. Bandingkan dengan apa? Mutiara yang mahal, yang berkualitas. Nah inilah kita harus mengejar kualitas batin kita untuk mendapatkan hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang ketiga, bentuk hakikat. Jangan mempelintirkan hakikat kepada yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ada orang yang bisa lihat jin, dapat hakikat katanya. Gampang lihat jin mah, apalagi jin apa? Jin murahan. Kalau kita ke Jakarta, Bapak Ibu sekalian, datang ke Jakarta, pingin ketemu sama presiden, susah apa gampang? Kalau tidak punya kepatutan dan kelayakan, ketemu nggak? Bolak-balik ke Jakarta, paling ketemu sama siapa? Orangnya sama manusia, tapi ketemunya paling sama siapa? Ya masyarakat biasa. Wilayah gaib itu seperti di alam zohir. Nggak setiap makhluk yang gaib itu hebat. Jin banyak di sana, yang kafir jin banyak di sana. Kalau ukuran hakikat melihat yang gaib salah kaprah, akhirnya jadi perdukunan. Akhirnya ngejual apa? Pingin datang tamu pejabat, pingin maju, dikasih apa? Kris. Krisnya bisa berdiri. Jadi akhirnya kepada yang syirik atau masuk kepada pintu syirik. Jarah itu harus sesuai dengan adabnya. Jarah makam ke para wali Allah, para ulama, ada etikanya. Nabi mengajarkan. Jangan sampai ngundi nasib, dilemparkan koin kemana? Ke pintu. Nah ini kan bertolak belakang dengan akidah. Kenapa? Lemah keyakinannya kepada Allah, kotor hatinya dengan syirik, dengan penyakit-penyakit hati, lebih percaya kepada hal-hal yang murahan seperti itu, justru yang menyesatkan. Dulu Bapak Ibu sekalian, guru kita Syekh Akbar Abdul Fattah berguru langsung kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Ini ada kitabnya Bapak Ibu sekalian ya, ini kitabnya Ats-Tsamaruz Zakiyah lil Harakah As-Sanusiyah fi Libya. Syekh Akbar Abdul Fattah, orang Tasik, orang Cidahu, orang Sunda, setelah jadi ulama nggak merasa cukup kalau belum berjumpa dengan mursyid. Berjumpalah akhirnya mencari mursyid 12 tahun dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an di Jabal Abi Gubais Makkah Al-Mukarramah. 5 tahun menimba ilmu. Sampai sebelum wafatnya beliau ditugaskan untuk melanjutkan menjadi mursyid bawa thariqah ke Pulau Jawa. Ketika di Pulau Jawa di sini menghadapi Belanda dan Jepang. Tarekat ini setelah teruji di Afrika Utara, bahkan Afrika Tengah.
teruji. Kenapa? Karena menjalankan agamanya, tauhid, fikih dan tasawufnya dalam thariqah yang mu'tabarah di bawah bimbingan mursyid. Sampai ketika itu dijajah oleh Itali, dijajah oleh Prancis, semua penjajah lari. Bahkan ada satu momen yang luar biasa ketika thariqah Sanusiyah, ya, kalau di embargo, kemudian mereka berzikir kepada Allah semakin kuat, maka senjata apapun tidak berkutik. Kekuatan dalam Islam, anasirul quwwah fil Islam, unsur kekuatan dalam Islam salah satunya adalah at-tasawuf, sebab tasawuf adalah al-jauhar fil Islam, sesuatu yang esensial dalam Islam, mutiara dalam Islam, untuk membangkitkan semangat, karena dibersihkan jiwa, didandani jiwa, semangat jihadnya keluar, Allah datangkan pertolongan. Dibawa ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dibuktikan membuat halaqah zikir di Jakarta dan di Tasikmalaya, berzikir yang kuat, sholawat yang kuat, tersambung kepada Allah, menghadapi Jepang dan Belanda yang rusak, yang koyak hanya gamisnya saja. Maka dalam berzikir, beriadah, jangan nundutan, baca sholawat ngantuk, nggak hadir hatinya bersama Nabi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika bersolawat mulut, bersolawat hati, ahdir Nabi asyarif fi qalbik, hadirkan Nabi yang mulia dalam hati, jihadnya, sabarnya, tawakalnya, dakwahnya, ikhlasnya, cintanya kepada Allah, hadirkan dalam hati kita, baru al-ittisab bi sifatil Muhammadiyah, kita akan bisa mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dibawa ke Indonesia atas izin Allah tahun 45, diberikan kemerdekaan oleh Allah. Kenapa? Karena hakikat didapatkan sehingga menjadi kekuatan. Ruhul Islam, tasawuf adalah ruhul Islam. Said Sabiq dalam kitab Anasirul Quwwah, ruhul Islam, ruh Islam. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, kita jasad nggak punya ruh, bisa nyampe ke sini nggak? Jasadnya saja, alias apa? Mayit. Bisa tong boro, angkat senjata apa? Ngicep aja, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau umat Islam tidak bertasawuf, tidak ada kekuatan. Sebab oleh para ulama disebutkan at-tasawuf ruhul Islam, ruhnya Islam. Semangatnya keluar, datang pertolongan Allah, menjadi kekuatan. Maka dalam zikir, ya, kalau duduk ngantuk, apalagi ilmu zahir kepada a'imah, imam-imam di madhab Syafi'i, Imam Jalaluddin Asyuti, guru beliau di Mesir, di Al-Azhar. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, memberikan syarah kitab Bukhari, Fathul Bari. Beliau berguru kepada beliau. Tidak cukup ilmu zahir, beliau suluk dalam thariqah di bawah bimbingan mursyid namanya Syekh Muhammad Ali Al-Khawas rahimahullah. Suluk sampai terbukanya mata hati, menjadi kekuatan. Beliau mengajarkan kalau zikir berjamaah di tempat yang tepat, maka suaranya bisautin qawin, suaranya yang jahar. Nabi yang mengajarkan raf'us shaut bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallam. Riwayat hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengeraskan suara setelah sholat fardu terdengar sampai tetangga masjid mengetahui, berarti sholat baru ditegakkan, baru selesai dijalankan. Kalau sudah terdengar suara gemuruh zikir, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, gerakan tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung kepala, gerakan supaya keluar kalimat itu menjadi kekuatan. Sampai setan pun dalam hadis Nabi ketika mendengar zikir dari hati yang paling dalam, suara yang keras, lari terbirit-birit. Bahkan konon kabarnya, kata Nabi, saking takutnya sampai kentut katanya. Cuma belum pernah dengar kentutnya kayak gimana. Saking takut, kan ada orang saking takut sampai kencing-kencing ya. Ini sampai kentut-kentut. La ilaha illallah dari hati yang himmah. Itu setan lari.
Cuma yang lihat apa? Anjing, binatang. Kalau binatang bisa melihat jin, bisa melihat setan. Kaget lihat setannya apa? Lari, terbirit-birit. Gerakan tubuhmu dari ujung kaki sampai ujung kepala supaya keluar semangat menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Maka disebut riyadhah. Riyadhah itu melatih. Coba kalau sekarang olahraga, ya, olahraga fisik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak berenergi. Kira-kira keluar keringet nggak? Jadi kekuatan nggak? Enggak. Begitu juga riyadhah ruhiyah, melatih ruhani supaya bangkit kesadaran kita, supaya hati kita menyaksi agungnya sifat-sifat Allah. Itu yang diajarkan oleh para ulama, mengambil dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah makna hakikat. Jadi hakikat itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang nyeleneh, justru tambah jelas agama. Agama itu memberikan kemuliaan, agama memberikan kekuatan. Jangan nunggu di akhirat mulianya, di dunia Allah muliakan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah sekalian yang bisa dibahas di pagi hari ini. Bagi yang ingin mendapatkan talqin zikir dan ijazah wirid, ya, duduknya di depan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang akan ditalkin, tangannya diangkat, ya, tangannya diangkat supaya kelihatan, menunjukkan kesungguhan dan kesiapan. Baik Bapak Ibu sekalian, turunkan. Kita akan memasuki talqin zikir dan ijazah aurad yang tertuang dalam Thariqah Idrisiyah. Ada contoh hadikohnya. Bapak Ibu sekalian, apa talqin zikir itu? Laqona yulaqinu talaqin, azikr zikir. Mengajarkan zikir begitu penting. Sebab semua ibadah hakikatnya zikir. Seperti sholat, aqimis sholah li zikr. Tegakkan sholat supaya ingat kepadaku. Semua perintah-perintah Allah hakikatnya zikir kepada Allah. Tawaf, ngeliling Ka'bah. Kalau hati kosong, ya jadi jalan-jalan. Sa'i baina Safa wal Marwah, hatinya kosong, tidak zikir, tidak berdoa, maka hanya jalan. Saking pentingnya makna zikir, Nabi mengajarkan talqin zikir. Apa kalimat zikir yang paling utama? Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi pun mendapatkan talqin zikir, pengajaran zikir langsung dari gurunya Jibril alaihis salam. Surah Muhammad ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Bukan ketahui dengan pengetahuan yang ini, terbatas. Tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan kesadaran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Ini adalah kalimah yang dibaca oleh seluruh para nabi. Setelah Nabi mendapatkan talqin zikir dari Jibril alaihissalam, tafsir ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar. Lalu Nabi mengajarkan talqin zikir yang sama kepada para sahabat. Hadisnya banyak, sahih. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah menjelaskan beberapa hadis yang sahih. Salah satunya adalah zikir, talqin zikir dengan berjamaah, seperti insya Allah pagi hari ini. Namanya zikir, talqin zikir jama'i, diberjamaahkan. Hadisnya Ibnu Bazar, Ibnu Ahmad meriwayatkan
Kana yauman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman mujtami'an ma ashabihi. Satu waktu Nabi dengan sahabatnya berkumpul di dalam rumah. Faqala, Nabi berkata kepada para sahabat, hal fikum gharib, apakah di antara kalian yang duduk di sini ada orang asing? Yang dimaksud ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Kenapa nanya gitu dulu? Sebab akan menyampaikan sesuatu yang penting, pengajaran yang sangat penting. Faqalu, maka para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tiada satupun. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bigol kilbab. Nabi memerintahkan tutup pintunya. Karena kondisi di Mekah itu masih apa? Ya, masih rawan. Kemudian faqulu la ilaha illallah. Nabi udah mengucapkan la ilaha illallah, para sahabat bergemuruh la ilaha illallah. Itu mah tuh kalimah sudah hafal. Bukan sebatas hafalannya, anak PAUD juga bisa. Maksud talqin zikir itu memaknai kalimah itu supaya tersingkap hakikat kalimah itu, lalu kalimah itu menghidupkan dari mulai talqin zikir sampai pulang kepada Allah, hati kita hidup dengan kalimah la ilaha. Terkhusus nanti ketika saat kita meninggal, Allah mampukan lisan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua ada bentuk puroda sendiri-sendiri. Sayyidina Ali yang menjelaskan sendiri. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dulani ala aqrabi turuq ilallah. Tunjukkan kepadaku sesuatu yang lebih mendekatkan jalan yang paling dekat kepada Allah. Wa ashalu indan nas, dan mudah diamalkan oleh manusia, wa afdaluha indallah, tapi lebih utama di sisi Allah. Jadi satu pertanyaan, tiga apa? Tiga harapan. Hebat, cerdas ya Sayyidina Ali. Nanya satu, isinya tiga. Three in. Amalan satu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, aqrabu turuq ilallah. Yang kedua lebih mudah, gak usah pakai uang dulu, pakai ONH dulu, gak usah jual rumah dulu. Yang ketiga lebih afdal di sisi Allah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mentalkinkan zikir, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bacaan yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi sebelumku, kalimat la ilaha. Maka Sayyidina Ali mengikutinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nabi mengatakan law anas samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah. Terbuka kalimat thayyibah tersebut, seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang dalam satu neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah dengan makna yang terkandungnya ditimbang, akan berat kalimat la ilaha illallah. Nah, membuka itu Bapak Ibu sekalian. Jadi semangat membacanya dan berefek dengan membacanya. Menarik keberkahan karena hati kita hidup dengan kalimat itu. Itu yang dimaksudkan talqin zikir. Ibadah jadi mudah, tersingkap hakikat. Allah bersihkan batin kita. Maka Bapak Ibu sekalian, zikir ada adab atau kaifiat dan tata caranya. Ini hadis-hadisnya Bapak Ibu sekalian. Tentang talqin zikir, dan semua wirid yang diajarkan oleh Nabi sudah komplit Bapak Ibu sekalian. Kalau orang ngejar-ngejar dukun, paranormal, apalagi namanya orang pinter katanya, macam-macam lah istilahnya, itu bodoh luar biasa. Bagi muslim, wirid yang diajarkan oleh Nabi lengkap, segala fungsinya ada. Dari pembersihan hati, tersambungnya hati, rizki yang berkah didatangkan oleh Allah, sampai dijaga kita, harta kita, perusahaan kita dari segala kejahatan makhluk zahir dan batin. Maka oleh sebab itu, guru kita dari Syekh Ahmad Syarif Sanusi sampai silsilah kepada Rasulullah SAW mengumpulkan wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi. Nah, di dalam Thariqah Idrisiyah dinamai Hadiqatur Riyahin. Isinya mulai dari kalimat istighfar, kalimat tahlil, sholawat,
doa munajat, dan hijib atau hafidhah nabawiyah atau husnul maniyah, penjagaan dan pemeliharaan benteng dari Allah. Ini kira-kira seminggu hafal nggak Pak? Sebulan? Setahun? Mastata'tu. Pengamalannya sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan merasa berat. Justru Allah mentaklif itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan taklif di luar kemampuan kita. Yang penting ada kesungguhan yang kuat untuk memahami dan mengamalkannya. Maka sebagai bil barakah Bapak Ibu sekalian, karena thariqah ini dinisbatkan kepada Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, beliau hidup di abad ke-18 dari Fez, Maroko, Maghrib dulu disebutnya, sekarang disebut negara Maroko, dulu Maghrib. Akan dibacakan tentang pengalaman beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa berjumpa lah dengan Nabi ya? Kan Nabi sudah meninggal 15 abad yang lalu. Itu pikiran yang kosong, nggak pakai dalil, apalagi perasaan batin. Dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, bab ha tatalaqqa al-arwahul ahya wal amwat, apakah bisa rohani yang sudah meninggal berjumpa dengan rohani yang masih hidup? Dijawab oleh beliau dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengeluarkan Quran, hadis, syawahid. Syawahid itu kesaksian, testimoni para sahabat, para tabi'in, para ulama. Maka bagi rohani para nabi, para wali Allah, Allah izinkan dari barjahnya berjumpa kepada rohani yang masih hidup. Maka banyak para ulama, para mursyid berjumpa dengan Nabi untuk memperkuat agama, bukan menciptakan hal yang baru, bukan menciptakan yang bid'ah, tapi justru memperkuat sunnah dengan berjumpanya dengan rohani Rasulullah SAW. Karena Nabi pun ketika Isra dan Mi'raj dijumpakan dengan seluruh para nabi di Masjidil Aqsa, bersab-sab sholat semua para nabi di belakang Rasulullah SAW. Nabi tambah kuat, tambah semangat lagi di langit ke-1 dengan nabi tertentu, langit kedua terus. Setelah Isra Mi'raj, Nabi semangat menyala-nyala untuk mendakwahkan walaupun rintangannya semakin berat. Ini yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, kekuatan rohaniah, kekuatan spiritual dalam Islam. Kalau hanya bulak-balik tulisan nas, hanya kitab, maka tidak ada kekuatan. Hanya tulisan dan bacaan, tetapi tasawuf yang membukakan kekuatan. Maka Bapak Ibu sekalian, bil barakah ini kita bacakan wirid pokok di Tarekat Idrisiyah, pengalaman beliau berjumpa dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyid Ahmad radhiyallahu an, berkata Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, istama'tu, aku berkumpul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istima'an suryan, berkumpul suryan. Suryan itu artinya tidak di luar, bukan di dalam mimpi. Ayat tajassudian ditafsirkan oleh para mursyid, tajassudian, seperti bertajasud begini berjumpanya itu. Hebatnya kekuasaan Allah. Pingin Bapak-bapak berjumpa dengan Nabi? Pingin berjumpa dengan Nabi? Dengan wali dulu tahapannya. Pingin ketemu presiden? Ya dengan Pak Camat dulu. Nabi sudah bersabda, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku termasuk dalam mimpi setelah beliau wafat, sesungguhnya dia melihat aku, sebab setan tidak akan bisa menyerupai wajahku. Pak Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Al-Khidira kepada Nabi Khidir alaihissalam, ayulakinani, untuk mentalkinkan kepadaku aurad al-tariqah asyadiliyah, kepada wirid tariqah syadiliyah. Jadi wirid ini sudah diberikan kepada Syekh Abu Hasan As-Sadzili, lalu diberikan juga kepada Syekh Ahmad bin Idris. Ya Khidir lakinhu maka najami'an lisairil adhkar wa sholawat wal istighfar. Wahai Khidir, talkinkan kepadanya, kepada Syekh Ahmad bin Idris, apa-apa yang menghimpun seluruh
bentuk-bentuk zikir, sholawat dan istighfar. Wa afdalu sawaban, yang paling utama pahalanya. Wa aktsaru adadan, yang paling banyak jumlahnya. Ayu syai'in huwa ya Rasulullah, yang mana ya Rasulullah? Faqala qul, ini talqin zikir, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Faqala ha wa qultuha ba'dahuma wa qararaha salasan. Nabi Muhammad membacakan, Nabi Khidir membacakan, Syekh Ahmad bin Idris membacakan. Itu talqin zikir. Sumakola, kemudian berkata lagi Nabi, kul, katakan, Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil adim. Ini namanya sholawat azimiyah, nanti ada di kitab ini. Sumakola lahu kul astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian mentalkinkan istighfar kabir. Wa qad kasaitu anwaron, Nabi mengatakan aku telah memakaikan anwaron, cahaya, wa kuwatan Muhammadiyah, dan kekuatan kemuhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ahmad qad a'taituka mafatihas samawati wal ard. Aku telah memberikan kepadamu kunci-kunci langit dan bumi. Wahia al-zikrul mahsus, yang dimaksud adalah kunci-kunci langit dan bumi adalah zikir mahsus. Zikir mahsus itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Kemudian wassalatul azimiyah wal istighfarul kabir, dan istighfar kabir. Dan istighfar kabir. Jadi yang tiga ini Nabi menyebutnya kunci-kunci langit dan bumi. Mau dikasih kuncinya? Kalau sudah dikasih kuncinya dipegang saja atau ya, kalau dipegang saja kira-kira kebuka enggak di bumi. Nah, ini bil barakah dalam kitab Abdulus Sholawat. Keterangan ini ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Beliau adalah penulis kitab produktif, Syekh Yusuf An-Nabhani dari Mesir. Nah, kisah ini ditulis oleh beliau tentang kemuliaan Syekh Ahmad Dibni Idris, muassis pendiri Thariqah Idrisiyah. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan talqin zikir dan ijazah wirid. Ijazah wirid yang ada dalam kitab Hadiqatur Yahin ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Akbar Abdul Fattah setelah berguru kepada Syekh Ahmad Syarif Sanusi di Jabal Abi Gubais Mekah Al-Mukarramah. Asalnya wiridan Thariqah Idrisiyah itu Bapak Ibu sekalian panjang sekali. Mursyid diberikan wewenang untuk meringkas, tetapi tidak mengurangi sisi keutamaan. Insya Allah bacaannya 1 jam, setengah jam juga selesai. Kalau dulu bisa berjam-jam. Di zamannya Syekh Ahmad bin Idris, diringkas oleh Syekh Abdul Fattah, diambil yang pokok, disesuaikan dengan kondisi zaman. Jangan sampai nanti, kenapa belum ke kantor? Masih wiridan. Nanti sama bosnya dipecat nanti. Ibu-ibu kenapa belum masak? Masih wiridan. Nah, nanti wiridan yang disalahkan. Maka insya Allah dari setelah sholat subuh sampai isyraq, suruk, 1 jam seperempat dari adzan sholat subuh, insya Allah selesai kitab ini. Belum bisa hatam semua, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Yang penting dari pagi hari ini kita memulai suluk melangkah di jalan Allah, di Thariqah Mu'tabarah, tujuannya menuju kepada Allah, ridha Allah, harapan ridha Allah dan anugerah karunia-Nya diberikan kepada kita sekalian. Mari pejamkan matanya. Tundukkan kepalanya, khudu wa tazalu di hadapan Allah. Talqin zikir adalah sesuatu yang istimewa, awal untuk melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rohani kita harus terus menghadap kepada Allah supaya menarik kebaikan-kebaikan, kemanfaatan, keberkahan dari sisi kehidupan.
sampai dengan kemuliaan yang abadi di akhirat kelak. Khudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati bersama Allah. Wal i'rad anil khalqi wa dunya, palingkan dari hati kita, keluarkan dari hati kita gambaran dunia dan makhluk yang menghijab kita antara kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus hunjamkan ke dalam hati yang paling dalam, supaya kalimah itu bersinar dan menghidupkan hati kita. Dengan suara yang keras, dengan hati yang penuh himmah, cita-cita kepada Allah, supaya terbuka mata hati kita, terbuka hakikat dan terbuka hakikat kehidupan. Tentramlah jiwa ketika hati berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tenang hati kita bersama Allah. Allah yang kuasa, Allah yang perkasa. Allah, Allah, Allah. Ismul A'zam, nama Allah. Sebut, basahi lisan kita. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Nabi bersabda, jangan henti-henti basahi lisanmu, lidahmu dengan menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah,
Allah yang mulia, Allah yang sempurna, Allah yang kuasa. Kita yang kerdil, yang hina, semua akan binasa dan semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan dunia ini sekejap akan kita tinggalkan. Semakin hari semakin dekat dengan ajal kematian kita masing-masing. Hidupkan terus hati kita dengan nama Allah, dengan Ismul Azam, sampai akhir hayat kita, sampai Allah jemput kita. Pastikan hati kita hidup zikir. Allah, 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 Allah. Mendarah daging kalimah thayyibah masuk ke dalam seluruh edaran darah, ke mata, ke telinga, ke tangan dan kaki, memudahkan ibadah kepada Allah, menarik rizki-rizki yang barokah. Zikir sir, zikir sir, zikir rahasia, mulut diam tapi hati terus zikir kepada Allah. Latih hifdul qalbi, menjaga hati. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya kepada Sayyidina Ali. Fa'alaika bimulazamati dzikrillahi azza wajal sirran wa jahar. Jahar sir diajarkan oleh Nabi. Kedipan napas, tarikan napas, kedipan mata. Allah, 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 Allah. Itulah hati wali-wali Allah. Tenang batinnya. Allah bukakan hakikat. Allah turunkan sebagian rahasianya ke dalam hati. Ma yaridu alal qalbi min kashfi asridati wa anwariha. Apa yang akan terjadi? Kadang Allah berikan apa menjadi alamat-alamatnya, apa hikmah-hikmahnya di balik semua itu. Itulah rahasia yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Ana jalisu man zakaroni, dalam hadis qudsi, aku adalah sahabat orang yang selalu zikir kepada aku. Mulai pagi hari ini, setelah talqin zikir ini, pastikan hati kita lalai, buru-buru zikir lagi kepada Allah. Manfaatkan sisa umur kita yang tinggal hitungan hari, tinggal hitungan jam, hitungan minggu ini, benar-benar berkualitas di sisi Allah sampai akhir hayat kita. Mari bacakan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah sekalian, wirid semua yang ada dalam kitab Hadiqatul Yahin ini, sebelum diijazahkan, wajib Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para ajengan dari pesantren-pesantren, mengetahui dulu silsilahnya. Yan bagi lil muridin ayya'rifu nisbata syekhihim wa rijala silsilati kulliha min mursyidihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mendapatkan ijazah wirid, maka ketahuilah, harus mengetahui dari mana asal usulnya. Silsilahnya harus mutasil dan sahih. Kami menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah, beliau dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Pergerakan terbesar di Timur Tengah abad ke-19, Syekh Ahmad Syarif Sanusi. Beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi, termasuk kutub atau sultan aulia di zamannya. Kemudian beliau dari Syekh Ahmad ibni Idris radhiyallahu anhu, muassis Thariqah Idrisiyah, sehingga dinisbatkan Thariqah ini kepada beliau, Idrisiyah. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Taji radhiyallahu anhu. Beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag radhiyallahu anhu. Salah satu kitabnya adalah Al-Ibriz di Kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabag. Hasil putuh terkasyapnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag. Beliau berguru kepada murid-murid dalam tarekat Qadiriyah. Di atasnya beliau adalah singkatnya, mursyidnya bernama pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di atasnya lagi adalah Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu. Di atasnya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke atasnya lagi adalah tabi'in Imam Abu Hasan Al-Basri rahimahullah.
Di atas lagi sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Beliau berguru kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silsilah yang singkat dan pendek. Dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Gamblang dalam kitab Al-Ibrij li Kalami Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dijelaskan pertemuan dan bimbingan tarbiyah ruhiyah dari Nabi Khidir alaihissalam sampai para ulama maghrib di sana berbondong-bondong mengamalkan talqin dan mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan Nabi Khidir adalah bimanjilati sahabat, martabatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ada silsilahnya dalam kitab ini dua-duanya, baik silsilah yang panjang maupun silsilah yang sugro, yang pendek. Bapak Ibu sekalian, semua wirid dalam kitab ini ada bersumber dari Quran, doa wirid dari Rasulullah SAW, dan wirid dari para ulama atau para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian, cukup menjawab dari hati yang bersih, menerima. Bapak Ibu sekalian, kami ijazahkan semua wirid yang terhimpun dalam kitab Hadikatur Yahin Thariqah Idrisiyah kepada Bapak Ibu sekalian. Diterima? 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 Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk mengamalkannya, dan Allah putuhkan mata hati kita, Allah berkahkan hidup kita, semua rizki dari langit dan dari bumi Allah datangkan kepada kita sekalian. Angkat tangannya, kita munajat kepada Allah. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ghayatal ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqaik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa antu qawiyana kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum salat, kepada bapak-bapak yang baru mendapatkan ijazah musafahah sebagai tanda jadi resmi dari ijazah yang telah diberikan. Ya, ke depan. Ya, udah nyuruh Kang Dimas. Ya udah kelihatan. Cukup ya sekarang ya. Mana? Oh, ya.
Sunnat duha raqataini jami'at rahimakumullah.